Nah, sekarang buat Pak Ustadz nih. Pak Ustadz pengen tahu juga nih, adab Rasulullah dalam sahur. Gimana tuh? Adab. Satu. Pertama, setiap mau makan, berdoa. Berdoa dulu. Pasti. Tahu nih doa? Tahu dong. Coba. Allahumma barik lana. Hah? Allahumma barik lana. Bima? Rojak tanah. Wakina? Azamana. Adab berikutnya adalah lakukan apa yang diajarkan Nabi. Ya, apa tuh, Mas? Pertama, makanlah engkau setelah betul-betul lapar dan berhenti sebelum kenyang. Betul. Nah, itu untuk menjaga keseimbangan. Nah, seperti dari ilmunya Ibu Dokter tadi, apapun jenis makanan kalau sudah berlebih pasti jadi penyakit. Dan hikmah keduanya, kalau orang betul-betul lapar baru makan, semua enak. Jadi bersyukur ya. Semua enak. Kalau orang betul-betul lapar, semua nikmat. Nah, itu. Berikutnya lagi, adabnya adalah mensyukuri apapun pemberian Allah. Mensyukurinya dengan cara apa? Selesai makan mengucapkan doa lagi. Minimal alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, itu Rasulullah. Kemudian adab yang berikutnya, kalau kita mensyukuri makanan, jangan sampai ada yang sisa. Makan itu ambil sesuai dengan kebutuhan. Jangan ambil berdasarkan syahwat dan nafsu. Iya. Ya, biasanya kita kalau mau buka kan, beli coba pisang goreng, es buah, semua dimakan, pak. Begitu masuk 2 biji kurma, masuk seteguk air, hilang semua itu. Itu nafsu tadi. Sebelum kita buka puasa itu nafsu, kita mau makan semua. Tapi begitu ada sudah masuk, hilang semua. Itu adab-adabnya. Ya. Kemudian kalau ada lebih makanan Anda, jangan buang. Ingat, ada orang yang membutuhkan juga. Tapi sebaiknya jangan sisa. Iya. Seimbang, balik lagi seimbang ya Pak Ustadz, luar biasa. Ji, mau nanya Ji? Iya nih, mumpung ada pakarnya di sini. Tadi kan ngomongin telur tuh. Kalau telur kalau bisa mateng ya. Kalau sayuran tadi saya pernah dengar juga, itu masaknya dia tuh harus mateng atau memang mentah atau setengah mateng gitu. Iya, katanya kalau untuk sayuran tuh. Kalau terlalu mateng juga katanya gizinya atau kandungan nutrisinya hilang tuh. Gimana tuh? Ya, betul. Jadi memang intinya adalah less proses atau pemrosesannya jangan berlebihan. Jadi kalaupun mau masak, ya misalkan 3 menit udah, asalkan udah matang. Jadi jangan sampai layu banget. Ya, ciri-cirinya saya masih ingat, Dok. Dulu kan waktu saya SD ada anak mata pelajaran namanya PKK, Pendidikan Kesejahteraan Keluarga. Ciri-ciri masakan sayuran atau daun-daunan yang sudah rusak itu tidak dianjurkan ketika warna air itu sudah mengikuti warna daun. Itu sudah rusak itu. Nah, maka sebaiknya sekejap saja. Untuk mematikan kumannya. Berapa menit berarti, Dok? Baiknya tergantung tiap sayurnya, kan ada sayur yang lebih keras. Misalkan wortel ya dia sedikit lebih lama, misalkan 5-6 menit gitu. Tapi kalau misalkan brokoli atau misalkan kangkung tuh lebih bentar gitu. Misalkan 2-3 menit itu udah cukup gitu. Tujuannya biar dia bisa membunuh bakterinya, tapi secara kandungan nutrisi tidak berkurang, terutama vitamin C dan vitamin B-nya tidak hilang. Jadi jangan sampai makan cuma dapat serat kenyangnya aja ya Ustadz, tapi dapat manfaatnya untuk kesehatan kita. Buka puasa tadi Pak Ustadz udah sempat mention juga tuh, pengen itu, pengen ini, semua pengen dipengenin. Salah satunya adalah es. Buka puasa pakai makanan atau minuman yang dingin atau es itu baik nggak sih? Sebetulnya tidak dianjurkan ya Ustadz dan Mas Kinos, betul. Karena kan kalau kita puasa, kita berbelas-belas jam nih perut kondisi kosong nggak bekerja. Terus tiba-tiba kita berikan suhu yang langsung dingin. Nah itu akan salah satunya mengganggu di pekerjaan dari usus kita, lambung kita. Jadi dia membantu menetralkan dulu, jadi ngangetin. Akhirnya apa? Kita jadi gampang nyeri mahnya, jadi gampang kembung gitu. Jadi lebih baik adalah suhu ruangan atau suhu hangat. Ya, suhu kalau tubuh, untuk buka puasa, suhu tubuh. betul suhu tubuh. Oh, gitu. nggak boleh Ji. Nggak boleh. Mas Kinos, lagi nih ilmu menurut Rasulullah. Rasulullah itu setiap berbuka puasa beliau mendahulukan yang manis. Ya, beliau mendahulukan yang manis. Ternyata setelah diteliti, gula itu cepat sekali mengembalikan rasa lapar. Ya Dok ya? Betul. Nah, kemudian lagi Rasulullah mengajarkan berbuka disegerakan. Ya, berbuka itu disegerakan. Tetapi makan sahur diakhirkan. Kenapa? Satu, karena diakhirkan akhirnya kita berupaya untuk nunggu imsak. Berarti sudah dekat waktu subuh. Nah, kemudian yang kedua, hikmah itu diakhirkan. Ternyata kalau akhir kita makan sahur, daya tahan tubuh kita lebih kuat.
Ya. Jadi apa yang harus dilakukan buat kita di bulan puasa ini dalam menjalankan ibadah puasa supaya semuanya lancar, penuh berpuasa 30 hari. Supaya sehat terus. Ya, itu kuncinya ya, kalau kita puasa harus sehat. Karena kalau kita sehat kan ibadah kita juga lebih optimal ya, Mas Kinos dan Ustadz. Jadi pertama kita harus ingat nutrisi kita itu harus memenuhi gizi seimbang, nutrisi yang sempurna. Kembali yang pertama. Kembali harus seimbang. Tapi nutrisi tidak hanya untuk imun aja sebenarnya. Jadi selain nutrisi butuh aktivitas fisik juga. Jadi kalau olahraga harus tetap dilakuin Mas Kinos. Kemudian walaupun kesehatan jiwa. Betul, kesehatan jangan jiwa. Stres. Betul. Jangan selalu periksa HP-nya suami. Betul. Itu memicu stres. Bikin stres, emosi tinggi itu ya Ustadz ya. Nah, sama yang keempat adalah butuh kecukupan tidur. Nah, makanya kan sunnah juga ya Ustadz kecukupan tidur, tapi nggak boleh berlebih juga ya Ustadz. Semua rumusnya, kesimpulannya, segala sesuatu yang berlebih pasti menjadi masalah. Betul. Oke, Pak Ustadz, apa nih yang bisa kita jadikan pelajaran hari ini dari obrolan hari sederhana sekali, Mas Kinos. Yang ada di depan saya ini, ya, ini tanam di sini, ini tanam di sini, pisang dengan pepaya satu pot, maka pisang tetap tumbuh rasa pisangnya, pepaya tetap tumbuh dengan rasa pepayanya, meskipun dia satu pot. Iya dong. Luar biasa. Allah telah pisahkan ini. Tidak ada pisang tumbuh berdekatan pepaya, rasa pepaya. Nggak mungkin. Cara mensyukurinya adalah berpuasa. Cara mensyukurinya adalah bersedekah. Cara bersyukurinya adalah jangan berlebih-lebih. Jangan berlebih-lebih. Terima kasih. Amin. Mudah-mudahan lancar semuanya puasanya Dok ya. Amin. Sehat selalu. Terima Insyaallah. kasih. Inspirasinya mudah-mudahan berguna untuk kita semua ya. Amin. Amin. Allah. Terima kasih. Silakan kita ngopi lagi. Selamat sahur. Selamat sahur. menjelang sholat subuh.